Seperti saya bahas sebelumnya, ekonomi kita plus minusnya, terhubung ya, khususnya ke negara Singapura. Seperti kita tahu, negara Singapura itu kan bisnis hub, di mana ekspor impor barang dan jasa itu banyakan mampirnya di Singapura dulu. Nah, ini, GDP mereka yang terkontraksi sih menggambarkan kalau emang, ini harus diwaspadai ya, terutama ekonomi kita. Tapi kalau saya lihat, ekonomi kita kan lebih besar bobotnya itu di konsumsi dalam negeri. Nah, yang saya khawatirkan lebih kepada konsumsi dalam negerinya. Kalau misal konsumsi Mhm. dalam negerinya bermasalah, sudah pasti deh kita GDP-nya terkontraksi lebih dalam. Tapi kalau misalnya konsumsi dalam negerinya masih bisa dipertahankan, pemerintahnya bisa maksudnya penyaluran bantuan pemerintah yang tepat sasaran, kalau menurut saya sih pasti akan sesuai estimasi lah, estimasi minimal estimasi Bank Indonesia ataupun, Kementerian Keuangan seperti itu. Oke, kalau kita tambahkan lagi kondisi global yang memanas antara Amerika Serikat dan juga China, begitu. Ini akan seperti apa? Karena berarti PR, tekanan globalnya masih akan cukup panjang. Data-data ekonomi yang tidak, bagus begitu ya, plus lagi juga ketegangan geopolitik di China. Bukan lagi trade war gitu ya, tapi sekarang ada lagi, perebutan di Laut Cina Mhm. Selatan lah dan lain-lain begitu yang mungkin akan jauh lebih meningkatkan tensi secara global. Seperti apa Mas Indra? Ya, kalau soal politik, antara China dan Amerika sebenarnya bukan barang baru lagi di pasar ya. Kalau saya ngelihat sih lebih kepada, kita ngelihat dari view ekonominya dulu deh. Kalau saya jujur secara politik agak sulit untuk memprediksi hubungan, mereka berdua ini. Namun kalau secara ekonomi kita kan ekspornya lebih condong besar ke China. Nah, kemarin PMI China itu, Juni kalau nggak salah, Juni itu recovery. Kalau saya melihat ini Mhm. udah tanda bagus, apalagi kalau kita perhatikan beberapa metal mining udah mulai recovery, contohnya batu bara ataupun komoditas. Nah, sebenarnya ini tanda-tanda bagus ya, plus juga tadi kan ada list data ekspor yang nunjukin juga ada peningkatan. Nah, dari sisi supply-nya, ini udah mulai mulai menunjukkan signifikan. Nah, demand-nya dari China juga udah mulai menanjak. Tinggal kita lihat aja apakah nanti pengaruhnya Amerika sama China ini akan mempengaruhi terhadap ban ekspor lagi atau kayak gimana, kita nggak tahu. Yang pasti kondisi saat ini secara politikal menurut saya belum ada satu sentimen yang akan menggoyang pergerakan indeks ya, khususnya IHSG ya, seperti itu. Oke, baik itu dari sisi, politik maupun juga dari sisi ketegangan data-data begitu. Nah, yang akan harus dihadapi oleh, Indonesia Mhm. sendiri seperti apa nih Mas Indra di semester kedua? Dan kurang lebih, kalau tadi Anda yakin gitu ya optimismenya akan ada rebound walaupun bergeraknya sangat sideways, nah ini akan kapan begitu lebih terlihat momentum rebound-nya begitu? Apakah sekarang relaksasi dulu, masuk ke kuartal akhir kuartal 3 atau kuartal 4 baru mulai ada gairah atau seperti apa? Iya, mungkin saya kenapa saya, bilang polanya akan sideways dulu gini, karena sampai dengan data terakhir itu, curve daripada penambahan jumlah kasus baru dan, apa, jumlah terpapar corona ini kan kita belum 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 puncaknya nih. Nah, ini yang saya khawatirkan nih. Kalau misalnya belum ada puncaknya, terus juga beberapa titik sudah masuk zona merah dan zona hitam, otomatis pemerintah harus me-lockdown masing-masing daerah itu. Kenapa? Karena mau nggak mau, dengan lockdown ini, yang pasti yang ke konsumsian lagi gitu loh, entar nanti konsumsinya melambat lagi. Nah, itu yang saya khawatirkan pengaruh di, kuartal ketiga ini gitu loh. Apabila penanganannya udah mulai membaik, terus juga curve daripada penambahan jumlah kasusnya menurun, nah itu mungkin jadi sentimen tambahan ya. Cuman balik lagi yang saya perhatikan lebih kepada konsumsi dalam negerinya sih, seperti itu, Mbak.